Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahrul, mahasiswa Universitas Widyatama dengan nomor pokok mahasiswa 231825002 jurusan Teknik Elektro. Di mana saya akan presentasikan terkait mata kuliah lintas prodi yaitu manajemen kontrak. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dengan membahas yaitu terkait pelaksanaan manajemen kontrak konstruksi. Pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian dari manajemen kontrak konstruksi, yaitu adalah proses pengelolaan kontrak yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek konstruksi agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati antara pemilik proyek atau owner dan kontraktor. Ini biasanya untuk bertujuan memastikan bahwa pihak mematuhi syarat kontrak, spesifikasi teknis, biaya, waktu, serta risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait landasan teori manajemen kontrak konstruksi. Ada beberapa teori ya, manajemen proyek, hukum, atau pendapat para ahli. Teori manajemen proyek yaitu project management teori ada mengacu pada prinsip-prinsip seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan penyelesaian proyek dan efisien. Kemudian berdasarkan PMBOK atau Project Management Body of Knowledge yang mencakup aspek manajemen seperti lingkungan proyek, jadwal, biaya, mutu, risiko, dan sumber daya manusia. Kemudian ada teori kontrak atau kontrak law berdasarkan hukum kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam proyek konstruksi. Kemudian di Indonesia, hukum kontrak konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Kemudian ada teori risiko dan pengelolaannya, Risk Management Theory, di mana manajemen kontrak harus mempertimbangkan berbagai risiko, seperti risiko keuangan, risiko teknis, dan risiko hukum. Kemudian ada identifikasi risiko dalam mitigasinya harus dilakukan sejak awal hingga akhir proyek. Lanjutnya pembahasan terkait tahapan pelaksanaan manajemen kontrak konstruksi. Ada beberapa tahapan, di mana tahapan pertama yaitu tahapan perencanaan kontrak. Ada beberapa poin juga, di mana identifikasi kebutuhan proyek seperti ruang lingkup, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Poin selanjutnya, pemilihan jenis kontrak yang sesuai. Ada kontrak lump sum, kontrak harga satuan, kontrak cost plus, atau kontrak turnkey. Kemudian ada penyusunan dokumen kontrak, termasuk spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, dan klausul hukum. Kemudian ada tahap pelaksanaan kontrak. Ada beberapa bagian, ada beberapa poin. Yang pertama, pengelolaan perubahan kontrak atau variation order jika ada perubahan desain atau spesifikasi teknis. Kemudian monitoring dan evaluasi proyek berdasarkan ketentuan dan kontrak, seperti pencapaian progres pekerjaan, mutu, dan kendala di lapangan. Terkait kebaikan atau kendala lainnya. Selanjutnya, manajemen komunikasi antara pihak-pihak terkait seperti pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan konsultan pengawas. Terakhir, tahap penyelesaian kontrak. Poin pertama terkait finalisasi pekerjaan dan serah terima proyek handover kepada pemilik. Kemudian ada penyelesaian administrasi kontrak termasuk pembayaran akhir dan penyelesaian sengketa jika ada. Kemudian evaluasi proyek untuk perbaikan sistem manajemen kontrak pada proyek yang berikutnya. Ada beberapa contoh yaitu contoh penerapan manajemen kontrak konstruksi yang dimana seperti proyek pembangunan jalan tol dan proyek pembangunan gedung perkantoran. Dalam proyek pembangunan jalan tol seperti ada sebuah proyek pembangunan jalan tol yang menggunakan kontrak desa dengan sistem di mana kontraktor bertanggung jawab atas
telah ditentukan. Selama pelaksanaan, terjadi perubahan desain akibat kondisi tanah yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Manajemen kontrak diterapkan untuk mengolah variasi order, sehingga perubahan ini dapat diakomodasi tanpa melebihi anggaran ditetapkan. Kemudian ada proyek pembangunan gedung perkantoran, salah satu contoh yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebuah kontraktor untuk membangun gedung perkantoran menggunakan kontrak harga satuan selama pelaksanaan. Selama pelaksanaan, terdapat klaim dari kontraktor terkait kenaikan harga material akibat inflasi. Manajemen kontrak berperan dalam mengkaji apakah klaim ini sah sesuai dengan klausul eskalasi harga dalam kontrak, serta bagaimana negosiasi dilakukan untuk penyelesaiannya. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait penerapan manajemen kontrak konstruksi. Ada beberapa poin yang harus dijelaskan. Yang pertama, yaitu dokumentasi yang lengkap dan jelas, di mana setiap proyek harus terdokumentasi dengan baik, termasuk perjanjian tertulis, perubahan kontrak, dan laporan kemajuan proyek. Ada sistem pengawasan yang efektif, di mana penggunaan teknologi seperti Building Information Modeling atau BIM dan perangkat lunak manajemen proyek dapat meningkatkan efisiensi dan monitoring pelaksanaan kontrak. Kemudian penerapan alternatif penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan, mode alternatif seperti mediasi, arbitrase atau adjudikasi dapat diterapkan sebelum menempuh jalur litigasi di pengadilan. Mungkin pembahasan kali ini sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Harul. Terima kasih Harul atas penjelasannya. Bikin video, Bro? Iya. Oh, kirain